Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Dharma Yanto. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk merenung. Artificial Intelligence atau AI, rekayasa genetik, senjata cerdas, algoritma media sosial, semuanya lahir dari kecerdasan manusia yang mengagumkan. Namun di balik kemajuan teknologi tersebut, muncul pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur. Apakah semua yang bisa kita lakukan memang seharusnya kita lakukan? Teknologi tidak pernah netral. Teknologi selalu membawa konsekuensi. Teknologi bisa membangun peradaban, namun juga dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini kita akan membahas satu persimpangan penting, yaitu ketika etika bertabrakan dengan kemajuan teknologi, apakah kita sedang membangun atau justru merusak? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini bukan anti kemajuan, namun mengingatkan manusia tentang peringatan etis agar kecerdasan manusia tidak berjalan tanpa kebijaksanaan. Sejarah telah menunjukkan bahwa teknologi selalu melompat lebih cepat daripada etika. Sebagai gambaran, bom atom diciptakan sebelum manusia siap menanggung dampaknya. Media sosial hadir sebelum manusia paham konsekuensi psikologisnya. Dan artificial intelligence berkembang sebelum kita sepakat tentang batas-batas moralnya. Sains telah menjelaskan dengan jelas, otak manusia sangat mahir memecahkan masalah teknis, tetapi lemah dalam memprediksi dampak jangka panjang. Kita fokus pada kata bisa, namun lupa bertanya, pantaskah? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menggambarkan kondisi saat ini dengan sangat tajam, bahwa manusia bukan bodoh secara intelektual, namun telmi atau telat mikir dalam menimbang akibat moralnya ketika teknologi dilepas tanpa mempertimbangkan etika. Maka data berubah menjadi alat pengawasan, begitu juga dengan algoritma berubah menjadi alat manipulasi. Dan lebih jauh lagi, inovasi berubah menjadi senjata ketimpangan. Teknologi yang seharusnya mampu membebaskan manusia, justru malah dapat memperbudaknya secara halus. Sains mengajarkan bahwa kecerdasan tidak identik dengan kebijaksanaan. Seseorang bisa sangat pintar, tetapi secara moral bisa jadi sangat dangkal. Teknologi adalah alat. Teknologi netral, sehingga tidak punya niat baik ataupun niat buruk. Manusialah yang memberi arah tanpa adanya etika dalam kemajuan teknologi. Artificial intelligence bisa jadi akan memperkuat bias, bioteknologi bisa jadi akan melanggar martabat manusia. Eksploitasi alam bisa jadi akan merusak keseimbangan bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menegaskan prinsip bahwa kerusakan bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi karena manusia yang kehilangan kompas, nilai. Disinilah tauhid berperan, sehingga tauhid mengingatkan bahwa manusia bukan pusat segalanya. Ilmu atau teknologi bukan alat kesombongan,
dan kekuasaan bukan tanpa batas. Dan tauhid menempatkan manusia sebagai khalifah, bukan penguasa absolut. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi itu baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih jujur adalah manusia yang menggunakannya sadar atau tidak. Teknologi yang dibangun dengan etika akan memperkuat keadilan, akan menjaga martabat manusia, dan akan mampu merawat alam semesta. Sebaliknya, teknologi tanpa etika akan mempercepat kehancuran, akan memperlebar kesenjangan sosial, dan akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Baginya manusia ada malaikat malakit yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengingatkan dengan sangat jelas bahwa perubahan tidak dimulai dari mesin, tetapi dari kesadaran manusia. Kemajuan sejati bukan soal seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tetapi seberapa dewasa etika yang menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, teknologi tanpa etika adalah kekuatan tanpa arah. Ia cepat, kuat, dan berbahaya. Sains memberi kita kemampuan, tauhid memberi kita tanggung jawab. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 5. Ilmu adalah anugerah, tetapi arah penggunaannya adalah ujian. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah teknologi yang kita dukung sedang membangun manusia atau justru mengikis nilai-nilai kemanusiaan? Mari menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika. Tidak hanya maju, tetapi juga bermakna. Dalam agama kita, menuntut ilmu itu bukan cuma anjuran, tapi sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa begitu? Karena ilmu adalah kunci. Dengan ilmu, kita jadi lebih kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Kita juga jadi lebih paham ajaran-ajaran Naya yang indah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan deh, ilmu itu seperti cahaya yang menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Ia menuntun kita menuju kebenaran, menjauhkan kita dari kesesatan, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terhingga. Dengan ilmu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi, yuk jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.